Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yosua 3 ayat yang kelima. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan membahas tema persiapkan hati sebelum keajaiban terjadi. Saudara-saudara, bangsa Israel sedang berdiri di tepi sungai Yordan. Di depan mereka air sedang meluap atau banjir, dan di seberangnya tanah perjanjian yang telah lama dinantikan. Secara logika, Yosua seharusnya memerintahkan mereka untuk membuat jembatan, menyiapkan perahu, atau melatih fisik para prajurit. Namun perintah Yosua justru sangat tidak terbiasa secara militer, yaitu kuduskanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 3 kebenaran penting yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan ini. Pelajaran yang pertama, keajaiban bagian Tuhan, persiapkan bagian kita. Seringkali kita hanya fokus pada besok, pada hasil, pada mujizat, pada jawaban doa. Kita ingin Tuhan segera membelah sungai Yordan dalam hidup kita. Namun Tuhan menekankan pada apa yang harus kita lakukan hari ini. Sebelum Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Dia ingin melihat kesiapan hati kita. Menguduskan diri adalah cara kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap dan aku layak menerima apa yang akan Engkau kerjakan. Pelajaran yang kedua adalah makna menguduskan diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam konteks perjanjian lama, menguduskan diri melibatkan ritual lahiriah. Namun bagi kita sekarang, menguduskan diri berarti memeriksa batin. Ini berarti menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dosa yang tersembunyi, kepahitan, sakit hati, kesombongan, atau ketergantungan pada kekuatan diri sendiri. Menguduskan diri berarti memisahkan diri dari cara hidup dunia dan menghususkan diri sepenuhnya untuk tujuan Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah pengharapan yang berdasar pada janji. Saudara-saudara terkasih, Yosua memberikan perintah ini dengan kepastian, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ketaatan bangsa Israel untuk menguduskan diri didorong oleh sebuah janji. Ketika kita bersedia membereskan hidup kita di hadapan Tuhan, itu bukan karena kita ingin menyuap Tuhan agar memberi mujizat, melainkan karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, yang sedang siap untuk menolong kita semua. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lalu apa yang menjadi poin-poin penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini? Poin yang pertama adalah prasyarat sebelum mujizat, yaitu kuduskanlah dirimu. Yosua tidak memberikan instruksi teknis seperti membuat perahu atau jembatan untuk menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap. Instruksi utamanya adalah instruksi spiritual. Seringkali kita hanya menuntut perbuatan ajaib dari Tuhan, tetapi kita mengabaikan kondisi bait Allah, yaitu hati kita. Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Dia ingin bekerja di dalam lingkungan yang kudus. Menguduskan diri berarti membereskan hambatan-hambatan rohani, seperti dosa yang disembunyikan, ketidakpercayaan, atau motivasi yang salah, agar saluran kuasa Tuhan tidak tersumbat dalam hidup kita.
Poin yang kedua, Bapak Ibu, bagian kita dan bagian Tuhan. Saudara-saudara, ada pembagian tugas yang jelas dalam ayat ini. Tugas manusia menguduskan diri, bertobat, memisahkan diri dari dosa, dan fokus kepada Tuhan. Tugas Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Kita tidak bisa melakukan mujizat, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Namun Tuhan tidak akan melakukan bagiannya jika kita menolak bagian kita. Mujizat seringkali tertunda bukan karena Tuhan kurang kuasa, tetapi karena kita kurang siap. Persiapan rohani kita hari ini menentukan apa yang Tuhan kerjakan besok. Poin yang ketiga adalah keajaiban terjadi di antara kamu. Saudara-saudara, Yosua menekankan bahwa Tuhan akan bekerja di antara kamu. Tuhan tidak bekerja di kejauhan, Dia bekerja di tengah-tengah umatnya. Kehadirannya sangat dekat. Jika kita ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam keluarga, pekerjaan atau pelayanan kita, maka komunitas tersebut harus dikuduskan. Kekudusan pribadi berdampak pada pengalaman komunal akan kuasa Tuhan. Poin yang keempat, iman akan hari esok. Saudara-saudara terkasih, Yosua berkata, sebab besok. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat berani. Menguduskan diri adalah bagian tindakan iman. Kita bersedia melepaskan kesenangan dosa atau ego kita saat ini, karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan di hari besok jauh lebih besar dan ajaib. Apakah kita cukup mempercayai janji Tuhan sehingga kita rela hidup kudus sekarang meskipun tanda-tanda mujizat belum kelihatan? Poin yang kelima adalah menguduskan diri di tengah krisis. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Israel berada di tepi sungai Yordan yang sedang meluap. Saat itu musim panen, air sungai sedang tinggi-tingginya. Situasinya sangat mengancam dan mustahil secara logika. Saat kita menghadapi sungai Yordan dalam hidup kita, apakah masalah besar, tantangan, pergumulan besar dalam hidup kita? Reaksi alami kita adalah panik atau mencari solusi manusiawi. Yosua mengajarkan, semakin besar masalahnya, semakin kita harus mendekat dan menguduskan diri di hadapan Tuhan. Kekudusan mendatangkan ketenangan, dan ketenangan memampukan kita melihat jalan yang Tuhan buka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mujizat bukanlah tujuan utama. Kekudusan dan kedekatan dengan Tuhan adalah intinya. Tuhan tidak membutuhkan kemampuan kita untuk melakukan mujizat. Dia hanya membutuhkan ketersediaan hati kita untuk dikuduskan. Karena itu, persiapkanlah hatimu, karena Tuhan sedang bersiap menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa introspeksi diri, memperbaiki diri, dan semakin hari berelasi dengan Tuhan semakin dekat. Dan biarlah hari ini kita jalani dengan penuh sukacita dan terus mengandalkan Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan menyatakan kuasanya di antara kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.